Universitas Singaperbangsa Karawang atau disebut dengan UNSIKA didirikan pada tanggal 2 Februari pada tahun 1982. Berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Visi UNSIKA yaitu menjadikan perguruan tinggi yang inovatif, kompetitif, dan juga unggul. UNSIKA mengalami peralihan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014. Terdapat 9 fakultas dan juga 22 program sarjana, 3 program diploma, dan juga 3 program pasca sarjana. UNSIKA juga memiliki berbagai macam fasilitas di setiap fakultasnya. Tak hanya itu, UNSIKA juga memiliki misi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Karawang terkenal sebagai kota lumbung padi dan industri terbesar di Indonesia. Perkembangan industri yang sangat pesat di Karawang merupakan peluang yang luas untuk menjadikan UNSIKA sebagai universitas unggul dan lebih maju lagi. Meskipun baru 5 tahun beralih menjadi perguruan tinggi negeri, UNSIKA telah mendapatkan akreditasi institusi dengan nilai B dari Bank PT. UNSIKA diinisiasi menjadi perguruan tinggi oleh Bapak Gubernur di masa itu dengan tujuan untuk membuat pusat peradaban baru di wilayah utara bagian Jawa Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Universitas Singaperbangsa Karawang pada tanggal 2 Februari tahun 1982 terdaftar sebagai sekolah tinggi dengan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 pada tahun 2014, Universitas Singaperbangsa Karawang beralih status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 6 Oktober tahun 2014. Pengembangan Revenue Generating Units yaitu Pusat Kajian Pangan Strategis atau Agro Education Center, Laboratorium Terpadu, Studio Pusat Bahasa dan Training Center, ICT Center, Auditorium, Pusat Bisnis, ATM Center, dan fasilitas olahraga lainnya. Dianggap akan membantu dalam peningkatan motivasi dan juga prestasi bagi mahasiswa. Di sini kita hadir bersama untuk belajar, berproses, dan menempa diri agar terus melangkah dalam meraih impian di masa depan. Memahami tantangan dunia global bersama sang pemilik ilmu, kami akan terus membuka jalan menuju masa depan tanpa lelah. Ukir cerita muda mimpimu untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yuk kuliah di UNSIKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 konsentrasi bidang pada teknik elektro. Empat konsentrasi bidang pada teknik elektro diantaranya adalah bidang elektronika, telekomunikasi, sistem energi listrik, serta kendali dan komputer. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang elektronika. Elektronika adalah bidang teknik dari cabang elektro yang mempelajari tentang ilmu elektro, analog, digital, dan bioteknis, serta komponen listrik dan peralatan listrik semikonduktor atau alat listrik arus rumah.
Barang-barang elektronik yang biasa kita jumpai tersusun atas sebuah sistem rangkaian elektronika yang merupakan satu kesatuan dari komponen kecil elektronika seperti resistor, dioda, transistor, kondensator, IC, dan lain-lain. Komponen itu merupakan komponen pelengkap terciptanya sebuah barang elektronik. Di era teknologi informasi ini, hampir semua bidang menggunakan teknologi elektronika, seperti misalnya pada bidang komunikasi dan hiburan, bidang pengendalian dan instrumen, bidang ilmiah, serta bidang otomotif. Nah, ada beberapa ilmu elektronika yang dapat kita pelajari, yaitu elektronika komunikasi, elektronika analog, elektronika digital, elektronika mikro, elektronika optik, elektronika mekanikal. Halo, saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan teknik telekomunikasi. Apa itu teknik telekomunikasi? Kita simak yuk. Teknik telekomunikasi. Jurusan ini ialah jurusan yang berfokus ke ilmu telekomunikasi. Istilah telekomunikasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu tele yang artinya jauh dan komunikasi yang artinya penyampaian informasi. Jadi, telekomunikasi ialah penyampaian informasi secara jauh. Teknik telekomunikasi akan mempelajari semua aspek tentang bagaimana kita berkomunikasi dalam jarak jauh, mulai dari sinyal, transmisi data, jaringan komputer, radio, teknologi radar, serta semua teori di balik itu. Alasan memilih jurusan telekomunikasi karena teknik telekomunikasi terus berkembang tiada habisnya, sejak zaman telepon rumah, telepon genggam, hingga sekarang teknologi 4G, dan yang akan dikerjakan lagi teknologi 5G. Teknologi ini akan terus berkembang sampai masyarakat tidak lagi membutuhkan dan melakukan komunikasi. Apa yang dipelajari di jurusan ini? Di jurusan teknik telekomunikasi, kita mempelajari tentang dunia pertelekomunikasian, seperti pemasangan kabel, komunikasi sinyal radio, komunikasi seluler, serta teknik digital, pembangunan, pengolahan, penyaluran, dan penyebaran informasi secara efisien. Mata kuliah penting: jaringan komunikasi, jaringan komputer, programasi, network security, sinyal dan sistem. Prospek kerja jurusan teknik telekomunikasi yaitu teknik telekomunikasi masih cukup banyak dicari oleh berbagai perusahaan telekomunikasi ataupun perusahaan digital. Contohnya adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, telepon genggam, internet, maupun perusahaan teknologi lainnya. Pengetahuan di bidang telekomunikasi dan berbagai perkembangan hingga saat ini menjadi modal utama para lulusan teknik telekomunikasi dalam terjun ke dunia kerja. Halo, perkenalkan nama saya Budi Fantino Munte. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem energi listrik di Indonesia. Kamu tahu nggak dari mana asal listrik yang kamu pakai tiap hari? Pembangkit listrik tidak ujuk-ujuk memproduksi listrik. Saat ini, listrik di Indonesia bersumber dari energi fosil dan energi terbarukan. Yang termasuk sumber energi fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sedangkan energi terbarukan bersumber dari air, matahari, panas bumi, angin, dan lainnya. Nah, saat ini lebih dari 85% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil. Dengan berbagai manfaatnya, pemerintah terus mendorong penggunaan energi terbarukan melalui berbagai upaya. Tapi tidak hanya pemerintah, kita juga bisa loh mendorong penggunaan energi terbarukan secara individu. Nah, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat hingga tahun 2030. Untuk menghindari penggunaan energi fosil seperti minyak, batu bara, saatnya menggunakan energi terbarukan yang merupakan kekayaan bangsa ini.
Target pemerintah 23% energi terbarukan tahun 2025 dapat tercapai. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan tidak hanya sebesar namun juga beraneka ragam, seperti panas bumi, air, matahari, bioenergi, arus laut, dan juga angin. Potensi energi terbarukan tersebut lebih dari 400.000 MW, dan saat ini baru dimanfaatkan 10.000 MW atau sekitar 3% dari potensi. Salah satu potensi listrik di Indonesia adalah angin dengan 60.000 MW. Pada tahun 2025, nanti berasal dari energi terbarukan adalah 23%. Sekarang dari sisi pembangkitan energi emis kita yang terbarukan baru 12,32%, untuk mencapai total masih jauh. Untuk energi terbarukan, totalnya baru sekitar 7%. Target kita adalah 23%. Gapnya masih besar. Pemerintah akan mengusahakan rumah dipasang rooftop dengan solar panel yang nanti energi matahari bakal masuk ke gap kita sehingga yang 23% akan tercapai. Selain pembangkit listrik tenaga surya yang cukup besar, kita masih banyak lagi seperti hydropower, mikrohidro, dan lain-lain. Hai semua, nama saya Joshua Michael Muhammad Sembiring dan saya akan menjelaskan tentang teknik kendali dan komputer. Nah, sebelumnya teknik kendali itu apa sih? Teknik kendali merupakan ilmu yang mempelajari kestabilan sistem. Teknik kendali mempelajari hubungan antara masukan dengan keluaran sistem, maka sistem bisa dikendalikan. Sistem yang dikendalikan berupa peralatan elektrik, mesin, bahkan juga sistem ekonomi. Nah, banyak cara yang digunakan seperti tempat kedudukan akar, diagram Booth, dan lain-lain. Terkadang para insinyur teknik kendali mengendalikan beberapa sistem secara bersama-sama yang dikenal dengan nama sistem kendali multivariabel. Ada cabang teknik kendali, antara lain yang pertama ada sistem kendali optimal, yang kedua ada sistem kendali stokastik, yang ketiga ada sistem kendali adaptif, yang keempat ada sistem kendali digital, yang kelima ada sistem kendali non-linear, yang keenam ada sistem kendali fusi, dan yang terakhir ada sistem kendali kokoh. Nah, kalau tadi itu tentang teknik kendali, sekarang kita akan membahas tentang teknik komputer. Teknik komputer yaitu cabang dari teknik elektro yang mempelajari jaringan komputer, sistem perangkat komputer, pemrograman komputer. Teknik komputer ini memiliki cakupan yang cukup luas karena perkembangan dunia informasi, telekomunikasi, dan teknologi yang semakin pesat. Nah, untuk peluang atau prospek kerja dari kendali dan komputer, prospek kerja sistem kendali sangatlah luas. Kita tahu masa sekarang ini dipenuhi oleh barang-barang elektronik, robot, hingga komputer-komputer besar maupun komputer-komputer rumahan. Sehingga teknik kendali dan juga komputer sangat penting untuk memerani di dalam kehidupan kita yang seperti ini. Program-program bagi karyawan-karyawan maupun masyarakat dari yang susah atau hanya bisa dikendalikan oleh ahli sistem kendali sampai yang mudah digunakan masyarakat. Sekaligus lulusan sistem kendali dapat bekerja di instrumentasi oil dan gas. Teknisi sistem seperti persinyalan, kereta api, teknisi sistem kendali pesawat terbang, sistem kendali robot, dan masih banyak lagi. Jadi prospek bekerja dari kendali dan komputer ini sangatlah luas. Begitu saja video singkat untuk penjelasan tentang teknik kendali dan komputer. Terima kasih, sampai jumpa kembali.